Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur Tuhan memimpin kita untuk boleh kembali mendengar firman Tuhan, bersekutu bersama, dan kita mau kembali merenungkan firman yang masih berbicara tentang buah Roh Kudus. Minggu lalu kita sudah belajar, kita sudah memahami bagaimana kehidupan dari orang yang berbuah. Dua hal yang harus kita nyatakan secara seimbang, yaitu pentingnya kita menyatakan kebaikan dan kebenaran secara bersamaan. Dan pada pagi hari ini kita mau mendalami bagaimana seharusnya kita menghasilkan buah Roh Kudus sebagai orang-orang yang terpilih untuk menikmati keselamatan kekalnya. Bapak Ibu, firman Tuhan pada dasarnya akan kita lihat dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Walaupun nanti saya akan mengutip beberapa ayat di luar dari bagian ini. Firman Tuhan terambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Demikian bunyinya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kita melihat bagaimana seharusnya kita menghasilkan buah Roh Kudus, mari kita mengingat kembali bagaimana panggilan kita mula-mula sebagai orang Kristen. Saya yakin kita yang hadir pada pagi hari ini sudah menjadi Kristen sejak lama. Apakah mungkin ada di antara kita yang baru percaya Yesus Kristus? Tapi saya percaya mungkin mayoritas kita sudah menjadi Kristen sejak lama. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya masih remaja, dalam ibadah KKR, ada hamba Tuhan yang memimpin. Seperti biasanya kalau kita mengikuti KKR, tantangan yang pada umumnya diungkapkan biasanya begini. Jika hari ini Tuhan Yesus datang, yakinkah Anda bahwa Anda akan bersama-sama dengannya di kerajaan surga? Bapak Ibu kalau ditanya begini, apa jawaban Bapak Ibu? Mungkin kita akan berkata, ya saya yakin bahwa saya pasti masuk surga. Biasanya jawabannya begitu, apalagi kita, orang-orang yang percaya suatu doktrin reform. Kita biasanya akan dengan berseru, saya yakin. Mungkin ada yang juga berbisik, saya yakin. Dan kalau misalnya ditanya secara pribadi, mungkin kita akan bingung.
Apa alasan dari keyakinan yang tadi kita nyatakan dengan lantang? Begitu pula yang waktu itu saya lihat waktu KKR dilakukan, beberapa orang bingung ketika ditanya, apa yang menjamin engkau boleh masuk surga dengan yakin tadi? Mereka berkata, ya karena Yesus sudah berkorban untuk menyelamatkan saya. Bapak Ibu, ini bukanlah jawaban yang salah. Ini benar adanya. Tetapi kalau ditanya lebih dalam lagi, apa yang membuat Anda yakin bahwa Yesus Kristus memang berkorban untuk Anda? Bukankah di antara orang, jutaan orang di dunia ini bukan cuma Anda, manusia seorang yang mengaku diri Kristen? Sampai di situ semuanya kebingungan menjawab. Bapak Ibu, memang benar Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Tetapi kan hanya mereka saja yang dianugerahkan keselamatan, merekalah yang terpilih untuk selamat. Apakah yang menjamin Anda adalah salah satu dari orang-orang benar yang menerima anugerah? Apa yang menjamin Anda? Bapak Ibu, ketika pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan, ini menantang identitas kita sebagai orang Kristen. Ketika tantangan ini datang ke pikiran kita, apa yang biasa terlintas, terbesit di pikiran kita? Biasanya ada 8 hal yang terbesit. 8 hal ini saya kutip dari satu artikel seorang penulis, David Burnett, yang berjudul Am I Really Christian? 8 hal yang seringkali terbesit ketika kita ditantang tentang identitas kita. Yaitu pertama, ya saya memang orang Kristen. Saya memang orang Kristen karena warisan agama. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Yang kedua, saya memang orang Kristen karena saya memiliki keterlibatan dalam gereja. Saya rutin kok hadir di gereja tiap minggu. Yang ketiga, saya memang orang Kristen karena gaya hidup saya bermoral. Moralitas saya baik. Kemudian yang terbesit hal yang keempat, saya memang orang Kristen karena saya berpengetahuan intelektual yang baik. Saya sudah baca Alkitab dari PL sampai PB, saya hafal kata mungkin. Kemudian saya memang orang Kristen karena saya aktif pelayanan. Saya adalah pelayan gereja. Kemudian saya adalah orang Kristen karena saya sadar akan kesalahan saya. Biasanya saya selalu menyesal kok kalau saya salah. Dan oke-oke saja tuh kalau saya dikasih tahu kesalahannya. Itu kan menunjukkan saya orang Kristen. Kemudian saya orang Kristen karena saya positive thinker. Saya merasa sudah benar-benar mempercayai doktrin yang saya pegang. Dan saya melakukan itu, maka apapun yang saya lakukan itu benar adanya. Yang terakhir, saya adalah orang Kristen. Karena saya selalu mengingat dan merasakan pengalaman di mana saya mula-mula menerima Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hal-hal tadi itu gak ada yang salah. Hal-hal tadi itu bukanlah hal yang buruk. Tetapi kalau ditanya soal jaminan keselamatan dan hal-hal tadi yang menjadi jaminan kita selamat, itu sangatlah keliru. Bapak Ibu, fondasi jaminan bahwa kita adalah orang Kristen hanya didasari oleh iman yang lahir dari anugerah Allah. Itu adalah fondasi esensi yang perlu kita pegang. Itulah yang menjamin kita adalah anugerah Allah. Iman itu bukan cuma sekedar berbicara bahwa kita sudah selamat. Tetapi itu juga harus sampai kepada kesadaran bahwa kita dulu adalah hamba dosa yang gak mampu apa-apa, namun sekarang menjadi milik kepunyaan Allah yang merdeka. Maka ada satu hal yang kita perlukan untuk menunjukkan bahwa kita memang benar-benar adalah milik Allah, yaitu
menghasilkan buah Roh Kudus. Kesadaran ini harusnya membuka mata kita bahwa tidak ada satupun perbuatan kita yang menjadikan diri kita Kristen. Bahkan ketika menghasilkan buah Roh Kudus, itu bukan menjadikan diri kita Kristen. Itu respon kita menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen. Ini yang mau kita lihat bersama. Bapak Ibu, kalau tadi kita baca firman Tuhan, kita melihat bahwa ternyata bukan saja jemaat pada masa kini yang mungkin mudah goyah tentang identitas mereka sebagai orang Kristen. Orang-orang Kristen di Galatia waktu itu pun tidak lebih baik dibanding jemaat masa kini. Kalau kita baca di pasal 1, Paulus mendapati jemaat di Galatia itu dengan mudahnya mereka berbalik dari Kristus dan kemudian mengikuti Injil yang lain. Apakah Injil yang lain itu? Injil yang lain itu adalah pengajaran Yahudi, pemahaman yang keliru tentang Yesus Kristus, bahwa mengikut Yesus Kristus haruslah mengikuti adat istiadat Yahudi. Itu sudah biasa waktu itu dilakukan oleh para pengajar Yahudi di kota-kota lain selain Galatia. Demikianlah mereka sengaja mengajarkan kesesatan supaya orang Kristen perlahan-lahan menjadi orang Yahudi. Jadi waktu itu orang Kristen dipaksa sedemikian rupa untuk melakukan adat istiadat Yahudi. Dan mereka mau tidak mau karena kelemahan pemahaman mereka kemudian meninggalkan identitas Kristen mereka. Itulah yang sangat disayangkan oleh Rasul Paulus. Semua jaminan keselamatan yang ditawarkan oleh orang pengajar Yahudi tadi, kalau kita dalami, semua itu berpusat pada usaha sendiri. Mereka mengajarkan yang namanya legalisme. Legalisme sebagai jaminan seseorang dapat diselamatkan. Bagi mereka iman itu enggak cukup, Bapak Ibu. Iman harus ditambah dengan menghambakan diri pada adat istiadat hukum Taurat. Itulah jaminan keselamatan buat mereka. Bapak Ibu, sungguh disayangkan kalau waktu itu ada jemaat di Galatia, mereka tidak menyadari status mereka sebagai orang merdeka. Dampaknya adalah segala perbuatan mereka itu hanya menjadi tuntutan yang melelahkan. Karena hukum Taurat lagi-lagi menuntut mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan lahiriah demi mendapatkan keselamatan. Tentu itu melelahkan karena tidak mungkin dapat terjadi. Hidup mereka dipenuhi oleh banyaknya tuntutan adat istiadat Yahudi yang sebenarnya itu sia-sia untuk mereka kerjakan. Tetapi ironinya itulah yang mereka pilih. Itulah yang mereka pilih karena mereka sebetulnya masih hidup dalam daging. Dan ini mengasumsikan bahwa mereka belum lahir baru, Bapak Ibu. Mereka belum lahir baru. Mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita selalu menyadari di dalam iman kita dan seluruh hal yang kita kerjakan, Kristuslah yang menyelamatkan kita, bukan karena kemampuan kita sendiri. Itulah yang membedakan antara kemerdekaan dan perbudakan. Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Kalau perbudakan adalah dengan menggunakan usahanya sendiri supaya bisa bebas. Layaknya seorang budak, Bapak Ibu, mereka itu bekerja terus-menerus sampai mereka memperoleh kebebasannya. Tetapi dalam kaitannya dengan dosa, bisakah kita bebas dari tuntutan hukum Taurat dan melakukan yang baik untuk selamat? Jawabannya tidak bisa. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah Kain dan Habel di Kejadian 4 ayat 7. Allah bahkan berfirman langsung mengingatkan di situ supaya Kain harus berkuasa mengendalikan dirinya dari dosa yang waktu itu ingin membunuh Abel. Tetapi kalau kita baca, Kain gagal. Kain gagal. Kain jatuh ke dalam dosa dan kemudian dia membunuh Habel.
Maka Bapak Ibu, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan kita gak bisa mematuhi apa yang roh inginkan kalau kita tidak dipenuhi oleh kuasa roh dan rela dipimpin oleh roh. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satupun kebaikan yang berkenan di hadapan Allah kalau kita belum dikuasai dan dipimpin oleh roh. Dan itu hanya bisa kita peroleh dengan sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala kebaikan kita yang bukan oleh pimpinan roh akan membuat kita tidak seimbang melakukan kebaikan dan kebenaran. Maka biarlah roh itu yang memimpin kita di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa saya perlu memahami semua itu tadi? Mengapa kita perlu melihat semua itu tadi? Jawabannya agar kita menyadari bahwa sebagai orang Kristen, kita adalah orang yang merdeka. Kita adalah orang yang merdeka. Kita adalah orang yang merdeka menghasilkan buah roh sebagai suatu respon kemerdekaan kita. Jadi menghasilkan buah roh bukan lagi tuntutan perbudakan, tetapi justru adalah tanda bahwa kita merdeka. Jadi kemerdekaan itu bukan tentang memamerkan hal-hal kesalehan. Kemerdekaan yang dimaksud Rasul Paulus dalam Galatia bukan tentang memamerkan hal-hal kesalehan, merasa diri lebih saleh dan jauh bermoral, lebih baik dari orang lain, bukan. Atau sebaliknya, merdeka bukan berarti melakukan sikap yang sesuka hati dengan kembali melakukan kebiasaan dosa sebelum kita bertobat dulu. Biasanya orang yang begitu merasa karena pasti dia akan selamat. Bapak Ibu, identitas Kristen bukanlah tentang kedua hal tadi. Bukan hidup di dalam legalisme atau hidup di dalam kebebasan yang sebebas-bebasnya dan kembali berbuat dosa. Kemerdekaan orang Kristen adalah tentang kita yang dimampukan untuk melakukan kehendak roh dengan menghasilkan buah roh. Ketika kita mengalami kelahiran baru, kita dipenuhi oleh kuasa roh dan kemudian kita dimampukan untuk melakukan apa yang roh kehendaki. Apa yang roh kehendaki adalah menghasilkan buah roh. Yang kita tahu, kalau tadi kita baca, mengandung 9 rasa, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan kalau kita bukanlah orang yang merdeka, Bapak Ibu, Rasul Paulus langsung mengkontraskan, yang tentu kita lakukan adalah perbuatan daging. Tadi kita bisa baca dari percabulan sampai pesta pora dan sebagainya yang menunjukkan perbuatan daging yang immoral. Bapak Ibu, pilihan kita hanya 2, menghasilkan buah roh atau hidup dalam daging. Bapak Ibu, orang Kristen yang sejati ketika dia menyadari bahwa dia orang yang merdeka, maka gak ada lagi keraguan untuk segera melakukan kehendak roh. Tidak ada lagi keraguan, tidak lagi nunggu-nunggu untuk menghasilkan buah roh. Mengapa demikian? Kalau tadi kita baca, dalam diri orang percaya sebenarnya ada keinginan roh yang bergejolak untuk dipuaskan dengan melakukan apa yang Kristus kehendaki. Jadi ketika seorang Kristen dimerdekakan, keinginan roh tadi dimampukan untuk bekerja dalam dirinya dan kemudian dia tidak sabar lagi menghasilkan apa yang namanya tadi buah roh itu. Yang semua mustahil dapat dikerjakan oleh orang yang belum bertobat, itu tidak mustahil ketika dia dipenuhi Roh Kudus dan dimerdekakan untuk melakukan apa yang roh inginkan, yaitu menghasilkan buah roh. Jadi jangan bilang bahwa saya tidak bisa menyatakan kasih. Jangan bilang saya gak bisa punya kelemah lembutan. Jangan bilang. Karena kalau kita percaya ada roh yang memampukan kita, yang sudah memerdekakan kita untuk menghasilkan semua itu. Bapak Ibu, ketika saya masih menjadi mahasiswa teologi, salah satu tanggung jawab saya adalah
menyelesaikan skripsi, tugas akhir. Dalam prosesnya seringkali saya harus berhadapan dengan kebuntuan berpikir, stagnan, saya nggak tahu harus tulis apa lagi. Bapak Ibu, ada satu momen di mana saya merasa nggak sanggup lagi mengerjakannya, menyelesaikannya. Saya merasa dibelenggu oleh tugas itu dan justru membuat kesehatan saya menurun. Hingga waktu itu sore hari saya berjalan di halaman kampus dan kemudian dosen pembimbing saya berpapasan dengan saya dan tanpa saya sangka hari itu menjadi momen yang memerdekakan pikiran saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir tersebut. Apa sih yang terjadi waktu itu Bapak Ibu? Dalam perjumpaan sore hari itu, pada dasarnya hanya dua hal yang dia sampaikan. Pertama, bahwa saya itu cukup sombong. Karena sebenarnya dia tahu bahwa saya tidak mau menerima masukan tentang apa yang seharusnya saya terima dari dia. Dan yang kedua, sebenarnya besar potensi yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan itu kalau saja saya mau mengikuti bimbingannya. Maka saat itu juga ada perasaan yang begitu besar yang membuat saya kembali mau memulai lagi tugas itu dengan penuh semangat. Bapak Ibu, yang memerdekakan saya adalah kesadaran tentang siapa saya. Kesadaran bahwa ada bantuan yang tepat untuk saya ikuti waktu itu. Sehingga ada dorongan untuk mau berbenah diri dan melihat sekecil apapun hal yang bisa saya lakukan di sisa waktu yang ada waktu itu. Dalam kaitannya dengan menghasilkan buah Roh Kudus Bapak Ibu, poinnya adalah bahwa pada dasarnya Yesus Kristus selalu mau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang gak mampu berbuah tanpa Dia. Tuhan Yesus mau kita menyadari itu. Ini yang perlu kita lihat bersama Bapak Ibu. Biasanya orang Kristen langsung memandang ketika berbicara soal menghasilkan buah Roh Kudus, satu hal yang terbesit di pikiran kita biasanya bagian rasa buah roh mana yang saya belum bisa hasilkan. Biasanya begitu. Seolah-olah menghasilkan buah roh adalah upaya sendiri. Dan seolah-olah orang itu bisa memilih mau menghasilkan buah roh yang mana terlebih dahulu. Padahal dari kesimpulan perenungan ini kalau kita baca dan renungkan kembali, menghasilkan buah roh adalah dampak dari kualitas rohani kita yang kemudian kita nyatakan dalam karakter di kehidupan sehari-hari. Kita nggak bisa memilih mana yang mau kita hasilkan terlebih dahulu. Karena ketika kualitas rohani kita terbentuk, percayalah 9-9-nya akan kita nyatakan dengan pertolongan Roh Kudus Bapak Ibu. 9 rasa buah itu akan tercapai hasilnya kalau rohani kita kualitasnya baik. Dan paling enggak kualitas itu ditentukan oleh dua hal pula, yaitu seberapa besar kedekatan kita di dalam Kristus, seberapa besar kedekatan kita di dalam Kristus, dan seberapa besar kesukaan kita pada firman-Nya yang kudus. Saya mengutip dua hal ini dari firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 2-4. Kalau kita simpulkan dua hal itulah yang menentukan kualitas rohani kita untuk bisa menghasilkan buah roh. Bapak Ibu, kedekatan di dalam Kristus. Tentang kedekatan di dalam Kristus diungkapkan, Kristus itu layaknya ranting. Dia layaknya ranting yang terhubung dengan pokok anggur. Dialah pokoknya. Dan seluruh nutrisi yang dibutuhkan ranting akan tersalurkan dengan baik oleh pokok anggur itu, sehingga dihasilkanlah buah yang baik pula. Potonglah ranting, cobalah kita potong ranting dari pokoknya. Maka yang kita dapati adalah ranting kering yang gak berguna lagi. Bapak Ibu, katakanlah kita memiliki karunia rohani yang begitu luar biasanya berkembang dalam pelayanan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakanlah kita memiliki karunia rohani mengajar. Katakanlah kita memiliki karunia rohani untuk boleh
melawat, dan sebagainya. Katakanlah, begitu banyak, mungkin lebih dari satu katakan. Tapi Bapak Ibu, tanpa kedekatan dengan Allah, tidak akan ada buah roh yang dirasakan oleh sesama kita. Dan dengan demikian, yang ada justru perbuatan daging lah yang muncul di dalam karunia yang kita lakukan. Sebab tidak ada kasih di dalamnya. Dan itu tidaklah berguna bagi Allah. Kalau di dalam karunia rohani kita nggak menyatakan yang namanya buah Roh Kudus. Dan hanya terhubung padanya lah semua hal yang kita lakukan, termasuk karunia rohani kita, itu dapat efektif menyatakan buah roh 9 rasa tadi di tengah kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian gerejanya, jemaatnya akan berkembang. Betapa sukacitanya Allah kita melihat apa yang kita perbuat. Bapak Ibu, inilah yang perlu kita lakukan. Bahwa kita perlu mendekatkan diri dan menghasilkan buah Roh Kudus. Dekatkanlah diri padanya. Dan kedua tadi yaitu kesukaan pada firman-Nya. Bapak Ibu, pokok anggur yang baik itu harus ditata, dipangkas. Ranting yang dipotong adalah ranting yang tidak berbuah. Dalam kaitannya dengan ungkapan Tuhan Yesus, orang-orang yang menerima firman-Nya adalah ranting-ranting yang sudah bersih. Mereka yang siap berbuah, tidak dipotong. Mereka adalah orang-orang yang menerima firman-Nya. Maka sadarilah betapa pentingnya firman Tuhan untuk kita menghasilkan buah Roh Kudus. Bahkan kalau kita baca di Mazmur 1 ayat 2, tertulis betapa segarnya orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Layaknya suatu pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia akan berbuah pada musimnya karena ia dekat dengan sumber air yang ia butuhkan untuk berbuah. Bapak Ibu, kalau kita membaca buku, apa yang biasanya pertama kali kita lihat? Selain judulnya, biasanya apa? Penulisnya. Dan itu akan membawa kita kepada rasa ingin tahu tentang buah pemikiran dari si penulis buku itu. Bapak Ibu, kesukaan kita pada firman Tuhan juga harus didasari pada siapa penulis yang ingin kita kenal di dalam firman yang kita baca bersama di tulisan Alkitab itu. Sehingga hidup kita akan ditata rapi oleh firman-Nya dan disegarkan oleh janji dan pengharapan yang Allah nyatakan dengan pasti. Itulah yang memampukan kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Bapak Ibu, kita bisa melihat bersama bahwa menghasilkan buah roh itu adalah identitas yang perlu kita perlihatkan sebagai orang-orang yang mengaku diri sudah lahir baru dan menjadi Kristen. Seperti yang tertulis di Matius 7 ayat 16 bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Bapak Ibu, marilah kita menyatakan buah roh itu. Menyatakan diri sebagai pengikut Kristus itu kalau dengan kata-kata sangatlah mudah. Namun menyatakan diri sebagai pengikut Kristus yang benar-benar merdeka itu cuma bisa kita lakukan dengan kualitas rohani kita yang sungguh-sungguh baik dan terbukti harus dalam bagaimana kita menghasilkan buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui karakter yang orang lain bisa lihat. Tantangan pasti ada, tapi kiranya firman-Nya menyegarkan kita. Kalau bukan firman-Nya, kalau bukan Dia, siapa lagi dan apa lagi yang bisa memampukan kita? Karena menghasilkan buah Roh Kudus bukanlah pekerjaan manusia, tapi pekerjaan roh yang ada di dalam kita, roh Allah yang berkuasa, yang melahirbarukan kita. Maka biarlah kita berserah padanya dan selalu setia menyukai apa yang Dia katakan di dalam firman-Nya. Biarlah kita menghasilkan buah Roh Kudus dan nyatakanlah itu di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk selalu menghasilkan buah roh. Tuhan, di dalam kehidupan kami, mungkin kami akan dengan mudahnya berkata, ya kami berkomitmen ingin menyatakan kasih, ingin bersuka cita apapun kondisinya, ingin menyatakan kelemah lembutan sekalipun kami didera. Tuhan, mungkin begitu mudah kami menuliskan komitmen atau mungkin menyatakan komitmen, berkata dalam diri kami atau ke orang lain. Tapi Engkau yang mengetahui hati kami dan Engkau yang mengetahui kebenarannya bahwa kami gak mampu ngelakuin itu kalau bukan Tuhan yang tinggal di dalam kami, mendorong kami, menolong kami untuk selalu berbuah bagi kemuliaan-Mu. Maka Tuhan, tolonglah kami untuk selalu menata kualitas rohani kami, sehingga kami boleh bertumbuh sedemikian rupa dan terhasillah buah roh yang kemudian dapat dinikmati oleh sesama kami, terkhususnya jemaat-Mu di gereja ini. Ya Tuhan, pimpin kami dengan roh-Mu agar kami berlaku seperti yang Kau kehendaki dan hidup kami dapat menyenangkan-Mu dengan buah yang kami hasilkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.